Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kisah dan tentunya hikmah teladan yang bisa kita ambil dari salah satu murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jalan dengan Umar bin Khattab berdua dengan anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah memegang tangannya Umar bin Khattab. Ada sentuhan di situ. Tiba-tiba sentuhan tadi memancing emosi Umar bin Khattab, memancing rasa cinta Umar bin Khattab, memancing perasaan Umar bin Khattab. Dari sentuhan Nabi keluarlah kalimat cinta kepada Nabi. Kata Umar, "Wallahi ya Rasulullah, inni uhibbuk." Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Kata Nabi, "Akthar min malika ya Umar." Engkau cinta kepadaku lebih dari cintamu kepada hartamu. Kata Umar, "Akthar min mali ya Rasulullah." Aku mencintaimu lebih dari hartaku. Kata Nabi, "Akthar min waladik." Engkau mencintaiku lebih dari anak-anakmu. Kata Umar, "Akthar min waladi ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Akthar min ahlik." Engkau mencintaiku lebih dari istrimu. Kata Umar, "Akthar min ahli ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Akthar min nafsik." Engkau mencintaiku lebih daripada cintamu kepada dirimu. Apa jawaban Umar? La. La ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Aku lebih mencintai diriku sendiri daripada dirimu ya Rasulullah. Kalau dibanding harta, ya. Dibanding anak, ya. Dibanding istri, ya. Tapi dibanding diri sendiri, enggak ya Rasulullah. Saya masih cinta diri sendiri daripada engkau. Berarti jawaban Umar bin Khattab jujur. Jujur. Karena tadi pertanyaannya bertahap begitu dari Nabi. Dan ketika sampai ke paling dalam, kata Umar, "La ya Rasulullah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun komunikasi, membangun aura, membiasakan para sahabat untuk tidak malu mengatakan tidak, tidak canggung mengatakan tidak kalau memang kondisinya tidak begitu. Kalau memang mau mengatakan tidak, menghargai saat mengatakan tidak, sehingga para sahabat tidak canggung untuk berkata tidak. Ada satu contoh kisah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin dulu kita pernah cerita ini, tapi sudah lama ya. Yang lalu biarlah berlalu begitu. Saat Rasulullah sedang berkumpul dengan di sebelah kanannya ada anak kecil. Pernah cerita ini? Di sebelah kanan Nabi ada anak kecil, kemudian melingkar. Di sebelah kirinya ada para sesepuh senior, pejabat, pembesar, petinggi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan air minum. Diambil air minumnya, kemudian diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditambah lagi pertanyaannya. Kalau kita di majelis melingkar seperti tadi, siapa orang pertama yang akan kita berikan air minum? Ke kanan dulu, anak kecil, atau ke kiri dulu, orang yang sudah senior, pejabat, pembesar, pengurus, petinggi, dan seterusnya. Sementara sistem yang dibangun oleh Nabi atau sunnah Nabi kalau sedang melingkar seperti tadi, ke kanan dulu,
kanan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan. Sistem yang sudah dibangun ke kanan, tapi para pembesar pejabat sesepuh adanya di sebelah kiri. Kira-kira di kondisi seperti ini mana yang akan kita prioritaskan? Yang di sebelah kanan yang anak kecil sesuai dengan yang berlaku sunnahnya, atau ke sebelah kiri memprioritaskan dan mengabaikan yang selama ini kita biasakan? Kanan dulu, kiri dulu. Kiri dulu. Dan Nabi kiri dulu. Tapi sebelum ke kiri dulu, Nabi ke kanan dulu. Cuman ke kanannya itu untuk minta izin. Karena yang punya hak yang di sebelah kanan, yang selama ini Nabi biasakan itu ke sebelah kanan. Nabi nengok ke sebelah kanan ke anak kecil, minta izin. Kata Nabi, "Ya ghulam, ata'dzan li an abda bil asyakh." Nah, diizinkan tidak kalau jamuan ini saya mulai dengan para sesepuh dulu? Boleh nggak kalau minumnya, kalau airnya disuguhkan ke para senior dulu? Apa artinya Nabi minta izin? Artinya Nabi menghargai hak walaupun itu punya anak kecil. Apa rasanya anak kecil yang dihargai izinnya, dihargai keberadaannya, dihargai eksistensinya? Boleh nggak kalau bapak pinjam dulu? Boleh nggak mainannya bapak ambil dulu? Boleh nggak? Boleh nggak? Minta izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau kita ada di kanan Nabi saat itu dan dimintai izinnya oleh Nabi, apa jawaban kita? Mangga ya Rasulullah, mangga. Lajang kena mangga. Kan mungkin kita begitu. Apalagi yang mintanya Nabi. Mungkinkah kita berkata tidak? Ini izin ya, bukan instruksi. Beda antara instruksi dengan izin. Kalau instruksi sama'an wa ta'ah. Kalau izin terserah kita. Kalau iya hak kita, kalau tidak juga hak kita. Izin. Jawaban kita iya atau tidak, Pak? Ini bukan instruksi ya, ini izin. Iya atau tidak? Untuk bilang tidak kayaknya Rasulullah kita. Masa nggak mengizinkan Rasulullah? Atau kalau anak kita bilang tidak misalnya, tidak, kira-kira respon kita akan seperti apa? Tinggalikeun nya pokoknya. Nggak ngizinin bapak ya, liatin aja nanti kalau minjem HP mau diizinan ke bapak. Oke. Apa kata anak kecil tadi? Lah. Ini hadisnya sahih riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. La ya Rasulullah, la u'thir binasibi minka ahadun. Saya tidak akan memberikan bagian yang bisa saya dapat langsung dari tanganmu kepada orang lain. Kalau saya bisa dapat langsung dari tanganmu, kenapa saya harus dapat dari tangan orang lain? La ya Rasulullah. Kira-kira kalau kita dibilang tidak gitu ya, jawaban kita gimana Pak? Segandeng tong loba omong si udah kritik. Apa kata Nabi? Setelah ke kanan beliau minta izin, beliau ke kiri. Kata Rasulullah kepada sesepuh yang ada di sebelah kiri, hadza haqquhu. Bapak-bapak mohon maaf, ini hak yang ada di sebelah kanan saya. Balik lagi ke kanan. Fabda ya ghulam. Nah, silahkan minum duluan. Nabi ingin memprioritaskan yang di sebelah kiri, tapi Nabi minta izin ke yang ada di sebelah kanan. Dua-duanya merasa dihargai. Dua-duanya merasa dihormati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sistemnya tetap terjaga, sunnahnya tetap terjaga, izinnya juga tetap terjaga, gitu ya. Penghormatannya juga tetap terjaga.
Kalau kita ada di posisi kanannya Nabi saat itu, dimintai izinnya, kemudian kita menolak, kemudian Rasulullah menghargai, apa perasaannya? Senang, pasti senang. Setiap orang senang. Izinnya, keberadaannya, eksistensinya diakui. Kalau kata siapa? Maslow ya, yang teori kebutuhan itu apa? Maslow. Teorinya Maslow gitu. Termasuk self esteem, istilahnya aktualisasi diri begitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita balik lagi ke kisah ini. Kata Umar, "La ya Rasulullah." Enggak ya Rasulullah. Biasa dengan kalimat tidak. Saking biasanya komunikasi yang dibangun itu terbuka. Ada sahabat karena pernah ketemu Rasulullah. Ada sahabat yang datang ke Rasulullah masih muda, kemudian minta izin untuk diberikan keringanan dalam pergaulan seks bebas. Kalau bahasa kita hari ini, ya Rasulullah, izinkan saya untuk terjerumus dalam pergaulan seks bebas. Bahasa kita begitulah. Ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina. Saya yakin kita pernah dengar cerita ini ya. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk bergaul secara bebas. Izan li an turakhisa li fi zina. Kita jawabannya bagaimana kalau ada omongan seperti ini? Atau kalau anak kita ngomong seperti itu? Mah yang bobogohan jeung si eta, yang bobogohanan atau bobogohan hungkul, pokoknya mah yang kumpul kebo jeung si eta nya boleh teu mah? Boleh enggak, Pak? Bawa perempuan yang belum saya nikahi ke rumah, ke kamar, tidur bareng, boleh enggak, Pak? Jawaban kita kira-kira gimana? Ari maneh diajar ti saha eta. Tapi saat izin itu, saat permintaan itu dikemukakan, boleh jadi tanda bahwa tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Komunikasinya sudah sangat terbuka untuk menyampaikan apa yang ada dalam keinginan, dalam perasaan. Tidak backstreetnya, backstreet. Jalan belakang sembunyi-sembunyi, di depan seperti anak yang soleh, di depan seperti anak yang alim, tapi di belakang setan pun kalah misalnya. Apa kata para sahabat yang sedang hadir di situ? Mereka emosi. Seperti orang datang ke Polda misalnya, kemudian minta izin, "Pak, izin." Kenapa? Pada ngerampok izinannya. Izinkan saya untuk merampok, Pak. Kira-kira sambil sudah bawa senjata dan seterusnya, "Pak, kita yang ngerampok." Ngerampok naon? Ngerampok bank nu mana? Bank nu itu. Reaksinya kira-kira akan seperti apa itu? Itu mah sudah ada terucap, terekam, dan sudah ada alatnya, sudah ada niatnya gitu ya. Alat bukti sudah lengkap, minimal sudah ada 2 misalnya, tewak langsung. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku, berikan aku rukhsah, ringankan hukumku dalam berzina." Para sahabat mereka sudah emosi, kata Rasulullah, "Biarkan, sini, duduk, ngobrol." "Atardahu li ummika?" Engkau ridho kalau itu terjadi kepada ibumu? Kalau ibumu dizinahi, engkau ridho? Mikir, "Enggak ya Rasulullah." "Atardahu li ukhtika?" Engkau ridho kalau saudari perempuanmu dizinahi? Mikir, ngabayangkeun ya. Bayangkan kalau saudarinya dizinahi. "Enggak ya Rasulullah." "Atardahu li ammatik?" Engkau ridho kalau itu terjadi kepada bibimu? Mikir, adik ibunya, adik kakak ibunya. "Enggak ya Rasulullah." "Atardahu libnatik?" Engkau ridho kalau punya anak perempuan dizinahi, dihamili tanpa dinikahi? "Enggak ya Rasulullah." "Kadzalikan nas." Seperti itu juga orang-orang. Mereka tidak ridho kalau ibunya dizinahi,
istrinya dizinahi, saudarinya dizinahi, anak perempuannya juga dizinahi. Jadi dibalikkan dalam dialog kalau kondisi itu menimpa dirinya. Dan para ulama akhirnya menyimpulkan bahwa zina itu jadi hutang di keluarga. Siapa yang berbuat zina, siap-siap keluarganya akan ada yang dizinahi. Kalau tidak ibunya, istrinya, bibinya, saudarinya, anaknya. Sehingga Rasulullah ketika babnya bab zina, jawabannya seperti tadi, ridho nggak kalau itu terjadi di keluargamu, di istrimu, di anakmu, dan seterusnya. Karena artinya zina itu hutang. Menghamili anak orang, maka siap-siap akan dihamili oleh, bukan dianya yang dihamili begitu ya, keluarganya yang akan dihamili oleh orang lain. Setelah sadar, kemudian Rasulullah mendoakan, dipegang dadanya, kemudian didoakan. Bapak Ibu yang punya anak laki-laki ataupun perempuan, khususnya laki-laki mungkin, termasuk perempuan kalau sekarang mungkin, pegang dadanya, doakan dengan doa ini, mudah-mudahan putra putri kita terhindar dari pergaulan seks bebas. Nabi pegang dada anak tadi, kemudian didoakan, Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ya Allah, ighfir dzanbahu, ampunilah dosa-dosanya, wa tahhir qalbahu, bersihkanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan tolong jaga kemaluannya. Jadi antara kebersihan hati, ampunan dosa, dan terjaganya kemaluan, itu tiga hal yang saling berkaitan ya. Kemaluan yang tidak terjaga karena hati kotor karena banyak berbuat dosa. Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu.